Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Afandi. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk memberikan penjelasan tentang langkah-langkah penginstalan dual boot Linux pada Windows. Ya, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Oke, baik. Di sini yang pertama kita harus mendownload semua bahan-bahannya. Yang pertama itu download file Ubuntu-nya. Di sini kita gunakan yang versi 22.04. Yang kedua kita download Rufus. Rufus ini kita gunakan sebagai alat untuk memasukkan file Ubuntu-nya ke dalam flash disk. Flash disk yang kita gunakan itu size-nya 8 GB. Nanti link kedua bahan ini saya taruh di deskripsi. Nah, langsung saja kita buka file Rufus-nya. Pastikan kalian sudah memasukkan flash disk kalian. Nah, di sini pastikan device-nya sudah terdeteksi. Lalu pilih file Ubuntu yang akan kalian masukkan. Open. Di sini partition scheme-nya kalian sesuaikan dengan partition scheme dari device kalian. Cara melihatnya itu kita klik kanan pada logo Windows di bawah ini, lalu klik Disk Management. Lalu misalnya kita mau lihat di satu, kita klik kanan pada di satu, Properties, lalu Volume. Nah, di sini ada partition style-nya. Partition style-nya sini GID Partition Table atau GPT. Nah, jadi di sini kita gunakan GPT juga. Nah, kenapa harus sama? Nanti kalian akan tahu alasannya saat proses penginstalan Ubuntu-nya. Langsung di sini kita langsung start. Oke. Nah, di sini kita akan tunggu beberapa saat. A few moments later. Oke teman-teman, di sini sudah selesai proses penginstalan filenya ke dalam flash disk. Kita langsung close saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laptop yang akan kita gunakan sebagai device penginstalan dual bootnya. Oke, langsung saja kita ke device-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke laptop yang akan kita gunakan sebagai device penginstalan dual boot Linux-nya. Tapi sebelum itu kita harus mengalokasikan disk space kita sebesar 50 GB. Kita cek dulu free space yang kita miliki di disk C. Kita ke File Explorer, lalu kita ke disk PC. Nah, di sini ada 788 GB free. Berarti masih banyak yang bisa kita gunakan. Kita langsung buat saja. Caranya kita klik kanan pada logo Windows di bawah ini. Lalu kita ke Disk Management. Setelah itu kita pilih ini, disk C ini yang tulisan Acer. Kita klik kanan, lalu Shrink Volume. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kalian tinggal kasih masuk berapa yang kalian butuhkan. Karena kita butuh 50 GB, jadi kita ketikkan 51.200. Kenapa 51.200? Karena 1 GB itu sama dengan 1024 MB dalam bilangan biner. Nah, karena kebetulan di sini dalam biner, jadi kita tulisnya 51.200. Langsung kita shrink. Nah, kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah jadi 50 GB allocated. Ini kita tidak usah apa-apakan lagi karena nanti akan kita gunakan waktu proses penginstalan Linux-nya. Oke, kita langsung close. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu BIOS. Cara masuk ke menu BIOS itu masing-masing motherboard dan laptop itu berbeda. Kebetulan di sini laptop saya pakai Windows 11, jadi cara masuk ke menu BIOS itu tekan tombol F2. Oke, sampai ketemu di menu BIOS-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu BIOS-nya. Kita langsung ke menu yang bertuliskan boot. Nah, di sini kita pilih Linux, Lite atau SanDisk. Kita enter, lalu kita F10. F10 itu kita save dan exit.
Oke, di sini kita langsung pilih try to install Ubuntu. Ini adalah tampilan awal dari proses penginstalan Linux Ubuntu-nya. Di sini kita langsung pilih yang bahasa Inggris, langsung install Ubuntu. Keyboard layoutnya kita pilih yang Inggris, nggak usah diubah, langsung continue. Di sini kalau kalian punya WiFi, kalian bisa langsung konekkan supaya file-filenya sebagian bisa dapat langsung diinstal. Saya connect WiFi dulu. Langsung continue. Nah, di sini kita pilih yang normal installation. Jangan lupa kita klik yang install third party-nya supaya dia mendownload file-file yang dibutuhkan kayak Office dan semacamnya gitu. Kita matikan yang configure bootnya, lalu kita continue. Nah, selanjutnya di sini ada installation type-nya. Yang pertama ini install Ubuntu alongside Windows Boot Manager. Di sini itu semuanya akan terinstall otomatis. Tapi kalau kalian salah dalam pemilihan partition scheme yang waktu proses pembuatan bootable-nya itu tidak akan ada. Jadi harus betul-betul diperhatikan saat pembuatan bootable-nya. Di sini karena kita akan membuat partisi sendiri, kita pilih yang something else. Lalu kita continue. Oke, di sini kita akan membuat 3 partisi. Di antaranya yaitu yang pertama ada swap partisi. Swap partisi ini berfungsi sebagai virtual memory. Kalau untuk ukuran swap partisi ini biasanya dilihat dari kapasitas RAM yang kita miliki. Misalnya kalau kita punya RAM 2GB itu kalian kalikan 2 jadi 4. Karena laptop saya mempunyai RAM 4GB, jadi saya akan membuat size-nya sebesar 8GB. Kita pilih free space yang sudah kita buat tadi. Kita pilih plus. Di sini size-nya karena kita bikin 8GB, jadi kita masukkan 8192. Nah, di sini biarkan saya primary. Di sini beginning of the space. Di sini kita ganti jadi swap area. Lalu kita oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke partisi yang kedua. Yang kedua itu root partisi. Root partition itu berfungsi untuk menampung file-file sistem atau file-file aplikasi yang akan kita install. Kalau di Windows itu biasa kita kenal dengan local disk C. Kita akan buat size-nya sebesar 20GB. Kita pilih free space yang tadi, kita tambahkan, kita ganti ini size-nya menjadi 20.480. Di sini primary, beginning, di sini USS-nya kita biarkan. Lalu mount point-nya kita pilih yang root. Kalau root itu lambangnya begini, garis miring. Nah, oke. Oke, jika sudah, kita akan membuat partisi yang ketiga. Yang ketiga itu home partition. Home partition ini berfungsi untuk menyimpan data-data pribadi kita, atau kalau di Windows itu kita kenal dengan local disk D. Jadi kalau misalnya sistem kalian rusak atau crash, terus kalian harus install ulang Ubuntu kalian, data-datanya tidak akan ikut ulang. Oke, yang ketiga kita akan membuat home partition. Home partition ini berfungsi untuk menyimpan data-data pribadi kalian. Kalau di Windows itu local disk D. Jadi misalnya kalau sistem kalian rusak atau crash,
Terus kalian harus install ulang Ubuntu kalian. Data-datanya itu tidak akan ikut terhapus. Size-nya kita akan menggunakan sisanya. Di sini free space-nya bisa 25. Kita tambahkan. Di sini USS-nya kita biarkan, terus mount-nya kita pilih home. Oke, jika kalian sudah berhasil membuat 3 partisinya, jangan lupa untuk mengganti ini, device for boot loader installation. Di sini kita ganti dengan yang di partition rootnya. Di partition rootnya ini dev _SDA 7. Kita cari yang sama. Di sini ada. Lalu kalau kalian lupa mengganti ini, nanti kalian ini tidak bisa booting ke Ubuntu yang sudah diinstal. Kalau sudah, kita install now. Kita continue. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih lokasi kita. Saya berada di Sorong. Di sini kita pilih kota Sorong. Lalu continue. Nah, di sini kalian bisa masukkan nama kalian. Di sini saya masukkan kelompok 3 aja. Di sini tulis username-nya kelompok 3. Buat password. Lalu konfirmasi password yang tadi. Kita continue. Nah, di sini kita sudah tinggal menunggu instalasinya selesai. Oke teman-teman, jika sudah selesai, ada tulisan installation complete, kita pencet saja yang restart now. Kita pilih yang Ubuntu. Kita enter. Di sini kita tinggal masuk ke file kita enter, masukkan password yang tadi, enter, tunggu beberapa saat. Oke, di sini ada tampilan dari Linux Ubuntu versi 22.04 LTS. Di sini ada Firefox biasa seperti biasanya. Di sini ada File Manager. Tampilannya seperti di Windows, mirip-mirip, cuman kayaknya di sini lebih ringan dari Windows saya. Sudah. Lalu kalau mau lihat aplikasi yang lain, kita ke pojok kiri bawah sini. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi bawaan lainnya. Kayak LibreOffice itu kayaknya Excel. Ada PPT juga kayaknya nih, PowerPoint, kalkulator, ada game juga, solitaire, ada settings, ada Sudoku. Kita coba ke setting. Di setting ini ada banyak, kurang lebih tidak jauh beda sama Windows. Wi-Fi, network, Bluetooth, backgroundnya kita coba ganti ke ini. Terus appearance-nya ada dark mode juga, ada light mode.
dan masih banyak ini. Lalu di tengah sini, di atas tengah ada tanggal dan waktu. Kalau di pojok kanan atas sini untuk pengaturan volume dan kecerahan, WiFi, Bluetooth, status baterai, settings, kunci, dan power off atau logout. Lalu kalau kita ingin kembali ke Windows, kita tinggal ke pojok kanan atas tadi. Lalu power off atau logout, lalu restart. Enter. Di sini kita pilih menu yang Windows Boot Manager. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah booting masuk ke dalam Windows. Oke, kita sudah kembali ke Windows. Kalau kita ingin kembali ke Ubuntu-nya, kita lakukan seperti cara tadi. Kita restart, lalu memilih login option-nya di Ubuntu-nya. Baik, tadi adalah penjelasan dari langkah-langkah penginstalan dual boot Linux pada Windows. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Jika teman-teman ingin tahu cara menginstal dual boot Linux pada Windows, teman-teman bisa komen di bawah, nanti akan saya buatkan videonya. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.